Jadi ketika waktu itu saya menjadi penyuluh perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan, 2012 saya dipindah tugaskan dari Kecamatan Ngemplak ke Kecamatan Pakem. Waktu itu saya melihat potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh Kecamatan Pakem. Dalam hal ini air mengalir sepanjang tahun, bisa ngambil air, bisa buang air. Kemudian saya ajak teman-teman pemuda Dusun Samberembe, ayo saya punya teknologi, namanya teknologi Tanam Jajar Logo Minapadi dan Udanggala Padi atau Ugadi. Kemudian mereka respon, mereka beritahu, Pak Frans, kami punya lahan di P4S, ada kurang lebih 3.000 meter, 3 petak. Kalau bisa nanti uji coba dalam bentuk demonstrasi plot. Akhirnya 2 petak untuk Minapadi, 1 petak untuk Udanggala Padi. Dan waktu itu saya tekankan kepada mereka, selama masa uji coba Demplot Minapadi dan Udanggala Padi tidak boleh ada yang komentar. Kalian komentar setelah selesai panen padi, panen ikan, panen Udanggala. Kemudian kami melakukan uji coba, ada kunjungan dari mana-mana. Kemudian alhamdulillah menjadi ajang display lapangan kontak tani nelayan andalan tingkat DIY. Dan berkembang kemudian oleh tokoh masyarakat itu dan tokoh pemuda itu Dusun Samberembe, kami meresmikan berdirinya Kampung Minapadi Samberembe. Jogja dikenal sebagai kota wisata, kekayaan dan keindahan alamnya yang sangat menakjubkan. Salah satu wisata alam di Jogja yaitu Kampung Minapadi, terletak 16 km dari pusat kota Yogyakarta. Kampung wisata Minapadi yang berada di Dusun Samberembe, Candi Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, adalah sebuah wujud nyata di mana pengolahan lahan dengan sentuhan teknologi mampu menarik wisatawan sehingga dapat memajukan perekonomian desa. Bermula dari kesepakatan Karang Taruna dan tokoh masyarakat desa, terciptalah Kampung Minapadi, sebuah desa wisata berbasis edukasi teknologi, pertanian, dan perikanan. Kami diberi fasilitas oleh Kementerian Kelautan Perikanan, dalam hal ini Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan. Kemudian 2019 juga kami dipercaya untuk memperkenalkan teknologi itu Jajar Logo Minapadi ke tenaga ahli dari 15 negara Asia Afrika di sini. Untuk tahun 2021 aja menurut hitungan saya itu di rekap saya itu kurang lebih 500-an yang berkunjung ke Kampung Wisata Minapadi Samberembe. Harapan kami nanti di tahun 2024 Kampung Minapadi di Samberembe ini akan menjadi Mina Wisata Teknopark Kampung Minapadi Samberembe. Jadi semua orang itu dari manapun nanti akan datang berkunjung atau belajar tentang pertanian perikanan di Kampung Minapadi Samberembe sambil rekreasi. Seperti gitu. Itu yang tujuan kami bersama dengan teman-teman yang ada di sini, itu komponen yang terlibat dalam Kampung Minapadi Samberembe. Jadi mohon doanya 2024 itu nanti Kampung Minapadi Samberembe ini nanti akan menjadi Kampung Mina Wisata Teknopark Kampung Minapadi Samberembe.
Generasi milenial juga dapat ikut andil dalam sektor pertanian sekaligus perikanan. Dengan didukung teknologi yang ada, Kampung Minapadi Samberembeng memiliki visi dan misi mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan anggota desanya. Dengan moto Bangkit dan Bersatu, Kampung Minapadi Samberembeng menyediakan sarana dan prasarana berupa pendopo joglo, gazebo, toilet, musola, serta kuliner. Terdapat juga wisata edukasi teknologi seperti Minapadi, Mina Hortikultur, kolam pasar ikan, kolam koi, dan mesin pakan mandiri. Kami mengambil 20% luas lahan ini dalam bentuk kolam, berupa kolam dalam, ini saluran keliling. Kolam dalam ini lebarnya antara 3-4 meter, dari pematang luar sampai ke pelataran. Saluran keliling lebarnya 1 meter. Kolam dalamnya antara 80 cm sampai 100 cm. Saluran keliling dalamnya antara 60 sampai 80 cm. Harus ada perbedaan 20 cm. Kenapa demikian? Nanti saat kita ngesap, air yang ada di pelataran sini kering, air yang di kolam saluran keliling kering, ikan semua kumpul di kolam dalam, tinggal serok, nampung, dan jual. Kemudian untuk meminimalisir kebocoran akibat yuyu, ketam, kepiting, kami memakai itu masang mulsa plastik hitam perak. Kemudian untuk meminimalisir serangan lingsang, ular, tikus, katak, apalagi kalau kita pelihara sistem udang galak padi, itu kami pakai pagar keliling, ya, pagar keliling dari jaring. Kemudian untuk meminimalisir serangan burung untuk makan padi, makan ikan, kami masang itu jaring burung, ya. Maksud jaring ini yang seperti di belakang saya ini jaring burung. Kita tahu bahwa namanya Minapadi itu semua areal ini harus dijelajahi oleh ikan. Tidak boleh memelihara ikan cumanya di kolam dalam dan saluran keliling. Jadi antara 7-10 hari baru ikan bisa leluasa masuk ke areal itu pelataran tanaman padi. Selama 7-10 hari ini ikan Anda bisa tebar di areal sini. Suasana di pelataran sini suasananya macak-macak, nyemek-nyemek atau becek-becek. Tujuannya apa? Untuk memberi peluang itu akar padi bisa tumbuh kuat, kemudian nanti anaknya, produktivitas anaknya itu banyak. Jangan sekali-sekali ketinggian air melebihi ketiak padi, nanti akan menghambat pertumbuhan padi dan anaknya pasti kecil. Pengalaman membuktikan demikian. Minapadi menjadi sebuah inovasi penting keberhasilan pertanian Kabupaten Sleman. Salah satu faktor keberhasilan Kampung Minapadi yaitu dengan menggunakan jenis ikan nila merah. Dan padi ditanam berjenis umur panjang dengan sistem jajar legowo, yaitu jarak tanam 25 cm kali 12,5 cm. Lahan Minapadi kolam dalam adalah lahan persawahan untuk kegiatan tanaman padi dan kolam ikan. Dilakukan bersamaan dengan perbandingan bagian untuk kolam maksimal 20% dari lahan dengan kedalaman kolam 60 sampai dengan 80 cm atau 80 sampai dengan 100 cm. Dengan konsep seperti gini, kira-kira segmentasi usaha apa yang bisa dibudidayakan di sistem Minapadi? Kita tahu bahwa di perikanan, itu segmentasi usaha budidaya itu ada pembenihan ikan, pendedikan ikan, pembesaran ikan. Kalau pembenihan ikan itu dari induk nanti akan menghasilkan larva. Caranya adalah masang hapa di pintu air masuk, kemudian seleksi induk ikan mas atau ikan lele itu matang konat, ya, matang sperma, matang telur, masukkan ke situ. Kemudian mungkin besok pagi dia sudah bertelur, induknya diambil dipisahkan, biarkan dia menetas. Kalau dia sudah menetas, tinggal balikan hapa, dia umbar di Minapadi. Anda sudah melakukan kegiatan pembenihan ikan sistem Minapadi. Namanya pendirian itu nebar benih, panen ukuran benih. Jadi hari ini saya nebar ukuran 1 jari, harapan saya 3 minggu atau 1 bulan yang akan datang, ikannya sudah ukuran 2 jari. Kemudian saya panen, saya jual, istirahat 2-3 hari, masukkan air lagi, kasih pupuk, masukkan ikan lagi. 3 minggu 1 bulan yang akan datang lagi, saya akan panen ukuran 2 jari. Jadi selama masa tanam padi kita bisa deder ikan 2-3 kali tergantung varietas itu padi apa yang ditanam, umur genja atau umur panjang. Kemudian kalau pembesaran sistem Minapadi itu adalah kita nebar benih, nanti panen ukuran konsumsi. Jadi hari ini saya nebar ukuran nila ukuran 2 jari, harapan saya nanti
3 bulan yang akan datang saat panen padi, panen ikan, ikannya sudah masuk ukuran konsumsi. Sekilo isi 5 ekor atau 6 ekor. Kemudian ini jajar logowo 41 dan 21. Jadi kami sudah uji coba dan oleh Dinas Pertanian Pangan Perikanan Sleman merekomendasikan mina padi ala Sleman itu adalah jajar logowo 21 dan 41. Pemilihan benih merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat keberhasilan budidaya ikan nila. Untuk hasil terbaik, sebaiknya gunakan benih ikan jantan. Hal ini dikarenakan ikan nila jantan tumbuh 40% lebih cepat dibandingkan ikan nila betina. Waktu yang dibutuhkan untuk membudidayakan ikan nila dari benih hingga panen tergantung dari kebutuhan pasar. Memerlukan waktu sekitar 4 sampai dengan 6 bulan untuk membudidayakan ikan nila dari 10 sampai dengan 20 gram menjadi 300 sampai dengan 500 gram. Menghilangkan 20% lahan dalam bentuk kolam dan saluran ini berarti mengurangi rumpun padi dalam satuan luas. Saya beritahukan sama mereka bahwa jatah rumpun padi yang saya hilangkan dari 20% lahan yang saya hilangkan dalam bentuk kolam dan saluran keliling itu, jatah rumpun padinya saya modifikasi atau manipulasi lewat jajar logowo. Jadi kalau di Pakem Sleman sini itu kami jajar logowo 21 dan 41. Jadi jarak tanamnya 20 ke 20, antar barisan 20, dalam barisan 20. Sekarang sudah kurangi 20%, masih saya kurangi jatah satu baris tanaman, lebarnya menjadi 40 cm. Nah, satu baris yang saya hilangkan lagi ini saya bawa kemana? Saya selipkan di salah satu sisinya, dikerep ke, disisip ke. Jadi dulu 20 cm menjadi 10 cm, 10 cm sampai sana. Itu adalah jatah satu baris tanaman saya hilangkan. Nah, untuk selipkan di salah satu sisinya, terpaksa saya ambil tanaman dari luar. Itu yang dinamakan dengan tambahan populasi tanaman. Tambahan populasi tanaman itu sudah mencukupi 20% luas lahan yang saya hilangkan dalam bentuk kolam dalam dan saluran keliling. Jadi prinsip dasarnya, walaupun saya mengurangi 20% luas lahan dalam bentuk kolam dalam saluran keliling, tetapi jatah rumpun padinya tetap sama. Karena saya manipulasi lewat jajar logowo. Dengan adanya lorong logowo atau logowo kosong ini, sinar matahari bisa masuk penuh, proses fotosintesa berjalan sempurna, efek tanaman pinggir menurut hasil penelitian proses padinya meningkat, dan pengalaman membuktikan demikian. Kalau dengan rata-rata kalau di Pakem sini tanpa mina padi jajar biasa itu 26,5 ton per hektar gabah kering, tapi kalau dengan mina padi di atas 7 ton. Suatu rekayasa teknologi untuk mendapatkan populasi tanaman lebih dari 160.000 per hektar. Penanaman jajar legowo selain meningkatkan populasi tanaman, juga mampu menambahkan kelancaran sirkulasi sinar matahari dan udara di sekeliling tanaman pinggir, sehingga tanaman yang berfotosintesa lebih baik. Selain itu, tanaman yang berada di pinggir diharapkan memberikan produksi yang lebih tinggi dan kualitas padi yang lebih baik. Mengingat pada sistem tanam jajar legowo, terdapat ruang terbuka seluas 25 sampai dengan 50%. Sebelum ada program Mina Padi ini, sebelumnya saya hanya bertani seperti biasa. Misal menanam padi ya padi aja, nggak ada ikannya. Tapi saya lihat-lihat selama ini setelah adanya program Mina Padi, itu pemasukan atau penghasilan dari panen itu bisa menjadi dua, antara panen padi sama panen ikan. Jadi Mina Padi ini sangat membantu kita dalam perekonomian lah, dibandingkan dengan hanya menanam padi aja. Mina Padi itu suka dukanya ada, Mas. Dukanya dalam pengolahan lahan. Kalau kita menanam padi biasa nggak menggunakan metode Mina Padi, itu tenaganya lebih ringan.
Dari mulai pengerjaan parit itu lebih ringan. Kalau untuk mina padi dia mengerjakan parit itu kan bisa ketebalannya bisa 2 kali lipat dibanding tanaman padi biasa. Terus perbandingannya itu untuk pengolahan lahan, kalau mina padi mungkin bisa 1 minggu baru selesai. Kalau untuk pengerjaan tanam padi biasa paling 2-3 hari udah selesai. Kalau untuk sukanya yaitu Mas, kalau mina padi hasilnya bisa double, bisa merasakan dari panen padi, bisa merasakan dari panen ikan. Kalau untuk sistem panen ke penjual, di sini kebanyakan sudah ada pengepulnya. Jadi kita udah enak lah, nggak usah nawarin ke sana ke sini, udah ada pengepulnya. Udah banyak di sini. Misal panen padi, ya kita tinggal ini aja, kita tinggal panen, terus tinggal kita keringin, udah jadi gabah kering, nanti udah kita tinggal panggil pengepulnya, sudah ada pengepulnya. Petani di desa Minapadi Samberembe merasakan perbedaan sebelum dan sesudah diperkenalkannya sistem Minapadi. Usaha tani Minapadi dan non-Minapadi adalah suatu budidaya yang dilakukan usaha dan mata pencarian petani sawah. Minapadi merupakan budidaya terpadu dan dapat meningkatkan produktivitas lahan sawah, yaitu selain menambah produksi suatu padi, juga dapat menghasilkan ikan. Perbedaan yang dirasakan para petani dari pengelolaan lahan sawah hingga pendapatan hasil panen padi dan perikanan. Jadi kalau pembesaran itu, kalau itu kami sini kan sudah ada kelompok pembudidaya ikan. Jadi hasil dari panen padi itu langsung ditampung di pasar ikan, kemudian sudah ada bakulnya langsung datang ngambil. Kemudian mina padi kami di sini, padinya sendiri itu kami sudah kerjasama dengan PT Lentera. Itu memproduksi bubur Nestle itu. Karena kami waktu itu kami sampaikan bahwa untuk pertumbuhan vegetatif kami masih pakai urea. Jadi nanti padinya atau berasnya itu masih beras sehat, bukan beras organik, karena kami masih pakai urea. Tetapi oleh pihak PT Lentera, hasil labnya bahwa itu tidak akan mempengaruhi. Yang penting masuk kategori beras sehat. Ya. Dan alhamdulillah soal pemasaran tidak jadi masalah. Ya. Tanam padi jalannya mundur, dengan mina padi petani Indonesia pasti makmur.